Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qulbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa iladihi wa sahbihi madamati sadat wal khadat. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. ما نفع القلب halaman 15 paling atas di pinggir halaman 15. Ma nafa'al qalba ay qalbal muridi fi tadhhiri min ghafalatihi wal qurbi ila hadrati maulahu syai'un mislu uzlatin ay i'tizalin 'anil nas yadkhulu biha maidana fikratin ay fikratin syabihatin bil maidani litaraddudil qalbi biha kataraddudil khuyuli fil maidani. Mana fa'al qalba, semalam sudah dipadahkan bahwa hati yang paling bagus adalah hati yang ikhlas. Sebab hati yang ikhlas itu menjadikan amal ibadah yang dikerjakannya itu diterima oleh Allah, ada pahalanya kaina di akhirat. Dan hati yang ikhlas itu hasil pemahaman, hasil pengertian tentang pelajaran sifat-sifat Allah, bahasa kitanya sifat 20. Jadi mun kada belajar sifat 20, kada kawa bujur-bujur paham ikhlas. Nah, lalu orang tuh sudah paham ikhlas, mengerti sudah supaya ikhlas tuh nang kaini, paham sudah. Tetapi pemahaman inya tentang ikhlas tadi atau aplikasi ikhlas tuh nah yang harusnya ada terus-menerus di hati, kadangkala aplikasi tersebut malacung ya kita. Bisa kadada di hati walaupun kita berisi ikhlas. Ada ikhlas tapi indahanu tapasang, indahanu kada tapasang. Wayah tapasang ingatai, pahamai, tapi wayah kada tapasang bisa cirinya tadi model kayak memusang, model kayak menyarik-nyarik, penyinggungan. Nah, itu seluruhnya tadi akibat pemahaman ikhlas nih itu ada di hati walaupun asalnya paham tapi terlepas aja kita. Nah, apa yang menyebabkan orang tadi ikhlasnya tadi indahanu ada di hati, kadang-kadang kada ada di hati, bisa berpasangan itu nah. Nah, maka di sini dipadahkan bagi orang yang hanyar-hanyar paham ikhlas itu kada mudah. Jadi kada mudah untuk mari kita kan ikhlas nintu kecuali dengan cara di sini dipadahkan mana fa'al qalba ay qalbal muridi, tidak ada yang paling memberikan manfaat bagi hati seorang murid, maksudnya andak ikhlas tadi fi tadhhiri min ghafalatihi, pada membersihi lupanya lawan Tuhan. Nah, lupa lawan Tuhan itu karena memang ikhlasnya tadi terlepas. Tidak ada yang paling memberi manfaat kepada hati seorang murid pada sisi membersihkan hati dari lupa kepada Allah. Wal qurbi ila hadrati maulahu, dan pada sisi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cara supaya kita tadi ikhlas itu mudah terpasang, kada sampai terlepas di hati, mudah mari kitakan. Sebab dengan cara mari kitakan ikhlas, hati itu menjadi bersih dan menjadi dekat dengan Allah. Maka tidak ada yang paling memberi manfaat
syai'un mislu uzlatin, satu amaliyah, satu cara melainkan seumpama uzlah. Nah, jadi sesuatu amaliyah itu yang paling memudahkan kita supaya ikhlas tadi selalu ada di dalam hati, itu kada ada cara yang lain yang paling memberi manfaat melainkan dengan cara uzlah. Maksud uzlah itu i'tizalun 'anin nas. I'tizalun 'anin nas. Kada tapi atau kini aja pemahamannya, mengurangi bergaul dengan manusia. Mengurangi bergaul, i'tizal, menjauh dari pergaulan manusia yang kada bermanfaat. Ikhlas paham sudah kita belajar bang sifat 20. Tapi dibawa bergaul dengan pergaulan yang kada bagus, maka ikhlas tadi model kayak kada berfungsi. Karena pergaulan yang kada mendukung lawan kita yang hanyar memasang ikhlas ini, pergaulannya kada mendukung, nintu maruntuh keikhlasan. Karena kita orang hanyar. Misal yang kayak ini, hanyar bisa bahasa pida, itu kada kawa dulu di jalan raya. Apalagi umpat babalapan, kada kawa orang yang hanya bisa bersapida, sapidanya ada, hanya bisa, inya perlu ruang yang banyak untuk dirinya saurangan melatih mengujak sapida. Nah, perlu tempat lokasi yang luas baginya untuk bujur-bujur melatih supaya bujur-bujur lihai bersapida. Itu kada kawa orang banyak, orang banyak tak singgol sedikit rabah. Apalagi tersinggul yang bubuhan pembalap maginnya, jadinya perlu mahajatakan ruang yang luas untuk inya saurangan, sebab inya hanyar bisa bersapida atau hanyar beisi sapida, hanyar biar menunjak kada kau di tengah jalan raya umpat muda kayak gaya orang lihai. Nah kayak itu perumpamaannya tuh. Jadi perlu inya mahajatakan saurangan yang melatih dahanu rabah bapuat pulang, kujak pulang, rabah kujak pulang, saurangan perlu mahajatakan ruang yang luas ya kita. Maksudnya kada ada orang, paling ada gurunya aja yang belajarnya bisa beda itu aja. Mun orang lain kada ada. Nah, itu ini perumpamaannya. Amun kita melatih atau hanyar bisa sapida, lalu hendak belajar tengah jalan raya, ngalih urusannya. Kada mudah untuk bisa kalau kita masih di tengah orang banyak. Sama kayak ikhlas ini, kalau kita hanya bibiya paham ikhlas lalu muntung kada tapi dibawa bawirid, bawa banyak umong aja, banyak kekawalan bang, jadi umong di pemandiran, jadi muntungnya kada tapi bawirid, maka mari kita kan ikhlas ke hati itu kada ada waktu di kita, sebab waktu tadi banyak dibawa muntung, bawa bapandiran yang kada bermanfaat karena bakakawanan tadi itu bang. Yang harusnya cakanya membaca salawat, yang supaya ikhlas ini makin marikit, kada tak baca salawat. Nah itu sebabnya bakakawanan tadi. Nah maka cara yang paling bermanfaat supaya ikhlas itu nahap di hati adalah uzlah jasidin, i'tizalun 'anin nas. Yang amannya dia akan waktu dalam sehari semalam tuh ada waktu untuk kita khusus bawirid. Muntung bawirid di hati memikirkan tentang pemahaman ikhlas nih tuh. Nah itu maksudnya. Yadkhulu biha maidana fikratin. Nah lalu orang tadi masuk, arti masuk tuh memulai beramal, itu maksudnya. Memulai beramal, memulai bawirid biha dengan sebab inya tadi menjauh dari pergaulan orang banyak, maidana fikratin qawilayah bertafakur. Ke ruang atau wilayah bertafakur, asal mana maidan itu lapangan bang, maksudnya ke lapangan yang kosong yang di situ kita kawa bertafakur. Nang kayak tadi bersepeda juga kita karena hendak melatih supaya lancar lihai bersepeda, masuk kita ke lapangan, aman di situ.
kadada orang lain geliuran-geliuran. Ai fikratin syabihatin bil maidani ditaraddudil qalbi fiha kataraddudil khuyuli fil maidani. Nah, maksudnya fikrah itu berpikir, bertafakur. Tapi ada dulu bahan yang dipikirkan. Ya belajar amun bahan yang dipikirkan gak ada, itu mahayabang benerannya. Belajar dulu sifat 20 paham. Nah, mengerti. Lalu bertafakurnya. Lapangan tuh macam-macam tuh, lapangan tafakur tuh. Ada kalanya lapangan nikmat, ujung-ujungnya kena memuji lawan Allah, karena yang ditafakurakannya nikmat Allah. Ada kalanya yang dimasukinya tuh lapangan sifat-sifat Allah yang wahdaniyat. Nah, ujung-ujungnya kena mengucapkan la ilaha illallah. Nah, hasil dari masuk ke wilayah tafakur. Ada sama tafakur nih tuh. Ada ujung-ujungnya yang dimasukinya lapangan tentang kesalahan-kesalahan dirinya yang banyak. Ujung-ujungnya minta ampun lawan Tuhan. Astagfirullah. Nah, minta ampunnya itu asli itu hasil dari tafakur. Tafakur apa? Tergantung lapangan yang dimasukinya. Ada kalanya lapangan tentang kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa itu dimasukinya. Maka yang dilihatnya adalah keajaiban-keajaiban tentang Allah. Maka ujarnya subhanallah. Nah, jadi bagi ringan lapangan yang dimasukinya, kayak itu juga isi tafakurnya. Ada juga yang lapangan keikhlasan yang dimasukinya. Maka ujung-ujungnya ini mengucap la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi kalau lapangan yang urusan bededauran yang dimasukinya, daur berbincul-bincul juga ya, akhirnya tergantung lapangan yang dimasukinya, lapangan mengapa. Nah, sedangkan di sini yang paling bermanfaat bagi supaya kita tadi basi ikhlas berkembang kuat menancap di hati itu lapangan maidana fikratin, lapangan tafakur tentang bahan, yaitu pelajaran-pelajaran sifat 20 yang sudah kita pelajari. Nah, nintoh sebab jasidin kenapa diperumpamakan seperti lapangan uzlah itu. Nah, orang memasuki walaupunnya di rumah jadinya atau di pasar misalnya, tapi ini berada seperti di sebuah wilayah satu lapangan. Nah, kenapa diperumpamakan ini seperti lapangan? Sebab litarat dudil qalbi piha katarat dudil khuyuli. Sebab hati itu berbolak-balik sebagaimana berbolak-baliknya kuda-kuda di lapangan. Nah, khuyul tuh sakawanan kuda di lapangan, itu kan berputar. Masing-masing tujuan kuda tuh berputar macam-macam. Ada mencari rumput, mencari apa, ada mencarinya segan hendak berhira macam-macam. Nah, itu kuda. Hati kita tuh kayak itu juga. Berpikir, oh ilih ya, alhamdulillah. Jadi ujung-ujungnya ada memuji Allah. Makanya itu. Jadi tafakur ini sebuah wilayah yang dimasuki oleh seseorang yang dijalaninya kunyuk. Tarat duduk itu berbolak-balik, maksudnya kunyuk. Oh, jadinya akun ini asalnya kadadaan, lalu diadakan oleh Allah. Imah diadakan, ditolongi pulang oleh Allah. Dan kada pernah Allah kada menolongi aku. Seandainya pun Allah kada menolongi aku kada kau apa-apa. Mun Allah kada beri hidayah pang, begininya aku kada paham lalu. Nah, ini naranya tafakur naranya ini. Diistilahkan seperti kuda yang kunyuk-kunyuk di lapangan. Nah, kunyuk-kunyuk. Jadi hati kita tuh kayak itu kunyuk. Arti kunyuk-kunyuk ini menjalani jalan-jalan sampai kepada sebuah keputusan. Ternyata Allah Ta'ala itu sangat baik lawan kita. Nah, lalu ini berucap ujung-ujungnya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini asli, bukan hasil dari rutinitas muntong, enggak ada. Hasil dari pemahaman tafakur ini tadi. Nah, apabila kita kada tapi mau menyediakan waktu untuk saurangan bertafakur, maka ilmu kita yang ikhlas tadi itu
kada tapi tarawat ya kita. Kurang tarawat bahkan bisa hilang. Ujung-ujungnya bisa kada paham lagi. Kenapa tadi inya kurang dirawat? Kenapa kurang tarawat ya? Karena kita tadi sibuk bergaul lawan manusia. Harusnya muntung tadi membaca istighfar, kada baca istighfar. Yang harusnya muntung baca salawat kada baca. Yang diucap oleh muntung ini apa yang kada ada hubungannya lawan urusan hati kita tadi. Akibat bergaul, Bang. Nah, maka dipadahkan di sini tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati seorang murid untuk menyempurnakan keikhlasannya dalam beribadah yang melebihi seumpama uzlah ini. Maka pemahamannya selama kita masih kada mengurangi pergaulan kita, masih yang bergaul tuh sesuka hati aja, maka kada kawa kita bujur-bujur batanam kita, batanam ikhlas di dalam hati. Sedangkan ikhlas tadi itu kan perlu perawatan. Hanyar, Bang. Hanyar bisa, Bang. Kada kawa mudah kayak gaya orang lihai. Fal muridu, maka bermula seorang murid. Nah, murid ini orang yang menghendaki dekat dengan Allah, murid narannya. Biar orangnya di pasar begawi, tapi hatinya hendak dekat dengan Allah. Murid narannya tuh kada masih harus di masjid, Bang. Biar di masjid cuma hatinya kada hendak barak lawan Tuhan, lain murid. Jadi begiringan hati. Biar di kantor inya begawi, tapi hatinya hendak barak lawan Tuhan. Nah, maka disebut murid narannya. Maka ada ilmunya. Belajar ilmu sifat 20 supaya ikhlas. Paham ikhlas, ada cara memasangnya. Oh, pasang. Tapi nya belepas-lepasulan, Pak, karena banyak awaik. Banyak yang menghalangi kita tuh hendak barak lawan Tuhan. Ada syaitan, ada nafsu, ada dunia, ada kakawanan. Nah, sekali saja muntung kita memandir sesuatu yang sia-sia, itu sudah diambil Tuhan, kehendak hati, hendak beribadah sudah diambil Tuhan. Nah, sekarang kita memandir yang sia-sia itu maulah kita pandir seorangan, ada kawan juga. Nah, apalagi sampai muntung ini berucap sesuatu yang diharamkan Tuhan. Maginnya diambil Tuhan rasa hendak atau semangat hendak beribadah itu diambil Tuhan. Siang ini kita memandir yang kada bagus misalnya. Baka kawanan kan rami pandiron macam-macam dipandir yang kada bermanfaat nih. Nah, karena malamnya tuh yang asalnya biasanya kita tuh 100% full kekuatan beribadah bisa 50% aja lagi, bahkan bisa kada ada lagi. Kekuatan kita beribadah tuh gara-gara muntung aja. Nah, muntung ini kenapa sampai berpandir? Inya tadi mukhalid tadi. Nah, hati mukhalid tadi begaul aja kita. Begaul yang kada bermanfaat. Nah, sini bedakan fal muridu idza kana mukhalisan linnas. Seorang murid ini masih murid lah, lain menwali Allah taala. Apabila seorang murid inya itu bergaul sembarangan linnas dengan manusia, istaghala nadaruhu bil mahsusati, maka sibuklah hatinya tadi dengan perkara-perkara yang zahir. Kada lagi sibuk dengan Allah. Ini bagi murid, apalagi orang ini misalnya kada murid juga hanyar sadar istilah ini hanyar hijrah. Jadi murid bila inya bergaul dengan manusia lah, tapi bergaul yang kada bermanfaat nih maksudnya. Nah, maka istaghala nadaruhu, hatinya tadi sibuk bil mahsusat. Mahsusat itu yang kawa kita lihat, kita dengar, kita rasa secara zahir. Nah, payah seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu mahsusat naranya, yang secara hissi, yang zahir, yang nampaknya sibuk dengan yang nampak aja. Kada lagi tali hati yang maknawi. Nah, fala yatafakkaru qalbuhu illa biha, maka tidak lagi hatinya tadi berpikir tentang keesaan Allah, tentang kehinaan dirinya, tentang kebaikan Allah, illa biha, melainkan hanya memikirkan makhluk aja lagi. Nah, pihak itu kembali kepada mahsusat, melainkan yang dipikirkannya tadi
yang dilihatinya tadi hanya makhluk. Misal kayak ini contohnya kayak bersepeda tadi juga supaya mudah paham adalah kita ini hanya bisa bersepeda, sepedanya kan hanya nukar. Sekalinya di tengah jalan raya ini latihan, kada tetunggang sepeda orang melihati mobil lalu aja. Nah, ya kalau karena lalu melibas mobil Avanza dibacanya Avanza ajanya. Nah, baca Avanza. Karena mobil pulang lalu pulang Veronica aja mobil naran berapa narannya ya kalau ada kena kucing lalu pulang macam-macamnya lalu itu jadi lihat nih sibuk kada tertunjak lagi nih. Kenapa di jalan raya? Anak menunjuk ngalih, nah tersinggul apakah? Ngalih. Kenapa? Banyak yang dilihat. Akhirnya hati seorang murid atau hati orang yang hendak belajar bersepeda tadi ini sibuk melihat orang lalu aja. Karena melihat lalu pulang ada yang bertumpang 2, tumpang 3, macam-macamnya dilihatnya jalan raya bang. Ramailah. Nah, coba kita saurangan bujur-bujur di lapangan. Nah, yang ada hanya sepeda dan diri kita. Yang ada yang lain tidak ada pandangan luas, tidak ada. Maka fokus kita tuh latihan. Nah, fokus latihan. Nah, itu yang disebut maksud di sini pemahamannya. Maka fala yatafakkaru qalbuhu illa biha, hatinya kada mau berpikir tentang keesaan Allah, kebaikan Allah, kehinaan dirinya, melainkan hanya melihat makhluk saja. Wala yazalu nadhiran, dan tidaklah ia selalu memandang melainkan illa li'alamis syahadati, li'alam lah, jangan li'alimi, li'alamis syahadati. Maka yang dipandangnya itu senantiasa hanya alam syahadah. Alam syahadah alam yang nampak. Umar berjalan, yang kita lihat hanya Umar. Umar berpandir, yang kita lihat hanya Umar yang berpandir. Itu alam syahadah darahnya. Kita mendengar burung bakungkuok, ialah burung bakungkuok. Nah, hanya itu ingat situ yang kita dengar, alam syahadah darahnya. Nah, akibat bergaul akhirnya yang dilihatnya tidak ada melainkan hanya alam syahadah saja. Fa'idha, namun apabila. Hadang ini kan ini ujar Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orangnya sudah paham ikhlas tuh pian. Dibawa bergaul yaitu kada pasang ikhlas. Nah, apalagi orang yang kada paham ikhlas sama sekali, kada pernah belajar, kada sekolah tentang ikhlas di mana. Walaupun inya pendidikannya tinggi, tapi jurusan keikhlasan ini kada ada. Dibawa bergaul pulang apa ada pada nafsu baikung. Makanya kita jangan heran. Walaupun pendidikannya tinggi, banyak pangkat, tapi jangan heran orangnya tadi penyinggungan benar, penjarikan benar. Kenapa? Karena kada ada paham ikhlas. Nah, jadi kada menjamin pendidikan tinggi itu keadaan hati kita nih pendidikan tinggi, belum tentu hati kita tuh baik, diketujui oleh Tuhan, belum tentu. Kalau jurusannya lain jurusan hati. Nah, lawas sekolah tapi lain jurusan hati yang dituntut. Fa'idha i'tazalahum, apabila kita menyendiri, i'tazalahum asal makna memisahi mereka manusia. Nah, cuma bukan berarti ini memisahi ini yang hilang lalu langsung ke hutan ke gunung kada lah. Kada kayak itu maksudnya ada waktu kita berwirid saurangan dibanyaki waktu itu. Nah, apabila kita butuh pulang nah. Apabila kita berhajat untuk bertukar kayak biasa, begawi kayak biasa. Cuma ada waktu kita khusus untuk beramaliyah. Nah, yang memikirkan, yang isi amaliyah tadi tafakur. Nah, apa idza itazalahum, apabila kita tadi sudah menghindar dari pergaulan yang kada bagus, in aqasa al halu, niscaya terbaliklah keadaan. Nah, artinya kita sudah menghindar dari pergaulan yang kada bagus, ada waktu kita sediakan sagan bertafakur, maka keadaan kita jadi baik. In aqasal halu, yang asalnya
ngalih memasang ikhlas jadi mudah. Yang asalnya ngalih ingat lawan Tuhan jadi mudah ingat lawan Tuhan saurangan bang nah saurangan. Kada yang dilihat pada diri seorang aja. Ada banyak yang dilihat di kita. Wajala, nah hasilnya pulang. Wajala dan memancarlah qalbuhu sinar di hatinya. Memancar sinar di hatinya maksudnya tarang. Karena tarang lalu inya tadi kawa melihat fi alamil ghaibi pada alam yang tersembunyi, alam maknawi. Alam maknawi itu ya yang batiniyahnya. Memang tadi Umar yang kita lihat, tapi karena hatinya tadi tarang, bukan hanya Umar yang dilihat, tapi di situ yang dilihatnya nampak di dalam pandangan musyahadah orang tadi adalah Allah yang menggerakkan dan mendiamkan si Umar. Nah, itu yang nampak. Umar itu cuma sekedar mazhar atau tempat kita memandang kudrat iradat Allah, disebut mazhar narnya. Jadi tempat kita memandang kudrat iradat Allah Ta'ala, tempat kita memandang kebaikan Allah Ta'ala, di mana ya di Umar yang berjalan tadi. Nah, kenapa sampai ke situ jadinya melihatnya? Inya hatinya tarang. Bisa nangka inilah, makanya rumah juga kita di rumah kadap kau beli lihat kita mengkadap. Nyalakan lampu sebuting, lalu kalau kita melihat sekitarnya makin nyarak lampu makin luas yang kita lihat. Nah, sama kayak hati. Amun hati ini kadap, kada ada lampunya, apa lampu hati? Ikhlas. Kada ada lampu ikhlas dalam hati, kata kawainya melihat Allah. Maksudnya melihat kebaikan Allah, kata kawa. Yang dilihatnya macam-macam makhluk yang dilihatnya dunia. Bahkan ya bisa melihat iblis tuh, melihat hantu macam-macam. Orang yang dilihat itu kebaikan Allah, ini melihat hantu. Nah, gara-gara tadi kadap. Bahkan saking kadapnya hati, kada ada besi lampu, kada ada besi ikhlas tadi, ada timbul di hatinya kena waham. Nah, awaham ini sangkaan yang salah, tapi inya merasa itu bujur. Nah, itu waham benernya. Sangkaan yang salah, tapi perasaannya itu bujur. Nya kadep tadi pang, salah nyata benar salahnya, padahal kannya bujur, kadep bahar. Ada orang malibas sedikit sepeda motor, sedikit tarang, kuning ginya. Padahal lampu tarang orang itu kan setempat saja. Kuning dinya, yakinnya emas kacaknya. Waham naranya tuh gara-gara kadap. Padahal sekalinya itai. Sangkaan emas padahal itai. Gara-gara kadap. Nah, sama nang kayak kita. Orang yang kada ada besi sifat ikhlas di hati, ini ikhlas persis sifat 20 lah. Lain yang aku ikhlas saja lain itu. Kada ada besi sifat ikhlas di hati, inya tadi seandainya beramal pun dikiranya inya yang beramal. Seandainya inya berbuat baik pun dikiranya inya sudah berbuat baik. Bila inya bersifat penyabar dikiranya inya yang besi sifat sabar. Ini waham naranya nih. Bila inya bersifat pemurah dikiranya inya yang bersifat pemurah. Bahkan bisa jadi penyakit pemurahnya ini nih. Inya pulang inya menganggap inya yang pemurah. Karena makin hatinya buruk, akhirnya pemurahnya tadi makin bertambah jadi buruk juga. Akhirnya ia menganggap aku lebih pemurah dari yang lain-lain. Aku lebih sabar dari yang lain-lain. Ini penyakit naranya nih. Gara-gara apa? Nah, ya gara-gara kadap hati. Kenapa kadap? Kada paham ilmu ikhlas. Aku sudah nangka ini, aku sudah nangka ini, aku sudah nangka ini. Banyak pengakuan gara-gara kada paham ikhlas. Maka ujung-ujungnya bila sudah inya ada pengakuan, ternyata kada ada hasil, ia bisa menggerunum, bisa memusang, bisa menyarik-nyarik, kada keikhlasan. Kayak ujar haji anu tabasakan lah halamanku. Ya tabasakan.
keluar bang senjata yang Brahma Kumbara menabas, tok sambil bersilat-silat pulang gagah benar tuh bang. Yang menyuruh bang orang sugih, gagah benar. Sakalinya orang sugihnya mah malar, kada mau upah yang kayak Brahma Kumbara tadi sudah luar biasa. Dan paluhnya aja 2 imbir, tok. Tapi karena inya kada ikhlas, bamamai, sidin. Bungul bener nih sebetulnya aja haji 10 kali, mau upah kada apa kada, ya. Macam-macam bamamai sebutannya. Nah siapa yang salah nih? Masing-masing ada kesalahan, tuh ada urusan Allah Taala. Cuma kita yang bamamai ini nah. Kenapa sempat bermamai? Kada ikhlas. Kayak itu juga kita waktu beramal, mulai bangun guring sampai guring beramaliyah aja tuh. Nah, yang betul sembahyang berjamaah pulang, membaca Yasin, baca Waqiah segala macam. Tapi hajat kita kada kabul, ya bisa kita gerunum tuh lawan Tuhan. Ya Allah, dianya. 10 tahun sudah ulun Tuhan naina baamaliyah nang kini aja. Hidup ulun kakak ini pang juga. Sugih kada juga. Malah pindah selesaiin bangkrut. Mulia kada juga. Malah orang sampai terus. Nah, lalu garunum kayak itu isi munajatnya lawan Tuhan. Nah, siapa yang salah ini? Kita yang salah. Sudah amal, maka salahnya sampai ke akhirat pian nih. Amal ibadah kita ini digawi oleh perhatian kita yang kada ikhlas, itu kada diterima oleh Tuhan. Pahalanya kada ada di akhirat, di dunia sudah kita kayak orang yang masuk dalam neraka. Karena surga di dunia adalah ma'rifat kepada Allah, dekat dengan Allah, itu surga di dunia. Ada kita ini orang jauh. Apabila orang jauh berarti bila kada di surga berarti di neraka. Buktinya pusang daur aja. Karena hidup kita tadi kada di surga walaupun di dunia. Jadi jangan dikira surga itu ada di akhirat saja, di dunia ada juga surga. Barang siapa belum pernah merasakan surga di dunia, dikhawatirkan inya kada masuk surga di akhirat. Kada pinandu lawan Tuhan bang. Gitu. Nah barang siapa pulang sudah masuk surga di dunia, inya kada mahayal lagi akan surga di akhirat. Nah orang-orang wali itu nya kada dapang mahar surga, hendak lawan surga kada adanya. Karena nya sudah asik lawan Tuhan. Jadi barang siapa, ini kaidah tasawuf lah. Barang siapa kada pernah masuk ke dalam surga di dunia ini, dikhawatirkan kada masuk surga di akhirat. Barang siapa sudah masuk surga di dunia, inya kada mahayal-hayal lagi hendak masuk surga di akhirat. Walaupun nyata juga masuk surga di akhiratnya di sana. Nyata aja sudah. Kenapa? Karena keridhaan Allah dengan surga itu kada mau terpisah. Bila Allah ridha berarti kita dijulungi Allah surga. Bila orang tuh dijulungi Allah surga bertanda Allah tuh ridha, itu kada mau terpisah. Makanya ada doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa tu wa ma'iyah dalam istilah nahwu. Kada mau terpisah surga dengan keridhaan Allah itu. Bila Allah ridha berarti surga yang kita dapatkan. Nah, surga yang kita dapatkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ulun minta karidhaan pian di dunia ini. Bila sudah pian ridha lawan ulun, itulah surga ulun. Itu maksudnya pemahaman ridhaka wal jannah itu. Bila pian sudah ridha lawan ulun, maka ulun sudah hidup rasa kaja di surga walaupun miskin, walaupun garing. Ini pemahaman ridhaka wal jannah. Bila sudah kita masuk surga di dunia, yaitu diridhai oleh Allah, nah maka cagar masuk juga surga di akhirat. Walaupun kita kadang merindukan lagi surga di akhirat itu. Nah ini orang-orang wali Allah Ta'ala. Waqad ja'a fil khabari, nah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'atin, tafakkur satu mat aja kada lawas kada, anggaplah saparapat jam, termasuk lawas saparapat jam itu kalau sa'ah itu dalam bahasa Arab artinya macam-macam, ada sejam, ada semenit, ada sedetik, sa'ah itu tergantung. Kita ambil yang sedang aja lah, 1 menit
Amun 1 jam kalawasan 1 menit aja. Karena di sini maksud sa'ah ini sebentar artinya. Tapakur 1 mat, semenit lah 1 mat tapakurnya. Khairun min ibadati sab'ina sanatan. Lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Nah, ini mun kita misalnya awak sudah gagaringan juga, tapakur lagi senjata kita untuk menyaki pahala. Nah, cuma tapakur yang menghasilkan bahasa nangka ini menghasilkan keputusan hati lawan Tuhan. Misal pian tapakurakan nikmat-nikmat Tuhan yang ada di diri pian. Di diri kita nih aja kita alhamdulillah akun ini beisi mata masih kawa melihat. Beisi telinga masih nyaman mendengar. Betul pulang kawa berduduk, kawa berjalan. Allah tuh yang menolongi beratan itu. Dan aku ini bernapas masih nyaman. Walaupun gak ada berduit, jangan dipikirkan gak ada berduit itu. Yang nyaman-nyamannya. Ujung-ujungnya karena pian memikirkan yang nyaman, akhirnya kita berucap alhamdulillah Tuhan. Ulun masih kawa berjalan, kawa bahina, kawa mendengar. Alhamdulillah kehimungan. Nah itu hasil tapakur narannya. Artinya sempurna tapakur sampai ke puncak. Maka yang sampai ke itu tuh khairun min ibadati sab'ina sanah. Lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Yang kadada batapakur. Maksudnya kalau orang tuh sambil beribadah sambil batapakur, harap lagi. Misal pian beli lihat, oh japian nangka ini luar biasa. Apabila pian beli lihatnya tuh waktu haratan di WC mencongkong, no japian. Oh japian, tapong ya, berbunyi ya kalau. Oh tapong ya, pian periksa, pian ambil ceramin aja pian. Bulat aja lih jang luangnya itu aja, bulat luangnya. Tapi kada landap lih aja. Tapi kawa memanggat. Tapi bujur aja manja untung yang keluar tuh lama kada wasi. Cak keluar tuh karas kayak wasi, kayak apa? Kayak yang bulat tuh memanggat. Kayak itu nah, kayak kalau. Jadi adil Tuhan. Keluar lama. Lalu sanggupnya walaupun kada landap sanggup memanggat. Jadi kita. Tapi jangan subhanallah dulu. Ini masih dalam WC ya kalau. Kalau babasuh yang biar keluar kepala subhanallah jadi hanya kepala keluar langsung subhanallah. Ada tahan lagi menyandang perasaan subhanallah tuh nah. Berdahulu lagi keluar kepala. Nah, dalam misi aja nang kaya beribadah lebih dari 70 tahun beribadah dalam misi aja. Jangan dikira orang-orang tuh kada beribadah pada dalam misi itu. Asal paham caranya. Makanya orang alim kada kau dilewani pian. Pian sudah alim nih paham sudah caranya. Wakila li ummi Abi Darda, kita tinggal abinya. Wakila li ummi Abi Darda, ditanya orang kepada mamanya Abu Darda. Makan afdalu amali Abi Darda. Apa amal yang paling abdal yang dikerjakan oleh si Abu Darda ini nah? Orang bertakun lawan Mama Sidin. Qalat ujian Mama Sidin at-tafakuru. Abi Darda itu sakalnya berisi amaliyah tafakur Sidin. Menentu. Wadzalika karena tafakur itu li'annahu menyebabkan yasilu sampai seseorang bihi dengan sebab tafakur ila ma'rifati haqaiqil asya. Kepada mengenal hakikat segala sesuatu. Pahamnya gara-gara tafakur. Wa ila ta'zimillahi dan kepada membesarkan Allah. Gara-gara tafakur juga. Ilmunya ada cuma bila kada ditafakuri kada sampai kita kada dasar hakikat pemahaman ilmu itu. Nah, sampai kepada ta'zimillah, arti ta'zimillah ini membesarkan Allah. Kayak apa gara maksud membesarkan Allah itu? Nah, ada di hati kita perasaan takut lawan Allah. Dan ada di hati kita perasaan malu dengan Allah. Nah ini disebut membesarkan Allah sebenarnya. Bukan Allah digegenalakan kada. Allah Ta'ala tetap seajalnya kayak itu. Nah cuma kita ada perasaan takutan lawan Allah. Kenapa kita ada perasaan takutan? Karena kita paham pang Allah berisi sifat yang ke-21. Belajar sifat 20 sudah. Allah berisi sifat yang ke-21. Jais fi'lu kulli mumkinin ang tarkuhu.
Allah bila bagawi tasarasidin. Nah, melihat tasarasidin ini kita kada kawa unga, timbul kita takutan lawan Tuhan. Padahal kita waktu beribadah tuh mencungkung, "Mang tasarasidin kayak Pak aku dia musyalah aku ditakdirkan sidin masuk neraka." Misal. Nah, ada timbul rasa takutan walaupun kita beribadah. Nah, maka karena kita ada timbul rasa takut, maka ada hati kehendak lawan Tuhan tuh meminta kasih sayang Allah. Ada wani lagi kita mengandalkan amal ibadah kita karena tasarasidin bang. Lalu yang kita andalkan tuh kasih sayang Allah. Ya Allah, nah ulun minta marasi ya lawan pian aja lagi nah. Ulun mengandalkan amal kedua ini karena amal ulun banyak kekurangannya. Nah ini takut lawan Allah narannya. Jadi takut itu bukan hanya ada pada orang yang waktu hendak bermaksiat, orang waktu beribadah pun disuruh takut. Nah ibadah pun ada rasa sopan waktu beribadah itu yang dipakai pun orang berdataan. Nah ya kalau tangan orang, batis orang, burit orang, seluruhnya pun orang. Ibadah pulang tanaga kada isi juga orang nah menolongi. Nah ibadah itu kena orang pulang menggaji, han. Timbul kita perasaan sopan lawan Allah. Orang tuh kebaikan lawan kita. Nah perasaan yang kaya itulah yang disebut membesarkan Allah namanya. Jadi kita ujar kita nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Betul ucapan orang yang membesarkan Allah Ta'ala tuh yang sepanjangan itu nah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ucapan orang yang membesarkan Allah. Tapi timbul di hati yang ada perasaan takut dan sopan. Takut tuh khauf, kalaunya sopan tuh haya. Nah, ada perasaan dua macam itu di hati, lalu timbulnya tadi berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, itu yang disebut wa ila ta'zimillah narannya. Nah, kalau sudah berhasil inya memandang atau membesarkan Allah Ta'ala, ada buktinya. Ada buktinya. Jadi kita ini bujur kadang membesarkan Allah Ta'ala, karena membesarkan Allah Ta'ala itu termasuk min suruti qabulil a'mal, termasuk syarat diterimanya amal ibadah pian sembahyang. Kada ada perasaan membesarkan Allah Ta'ala itu sembahyang kita itu ditolak oleh Allah Ta'ala, kada diterima. Maka penting banget paham cara membesarkan Allah Ta'ala itu kayak apa caranya tadi. Nah ada rasa takutan lawan Allah, ada rasa malu dengan Allah waktu beribadah. Mun hilang dua sifat itu berarti kita kada membesarkan Allah Ta'ala. Jangan-jangan yang kita besarkan diri kita waktu sembahyang tadi. Timbul rasa agak, timbul rasa paiyanya, timbul rasa paharatnya waktu sembahyang. Bila bacaan timbul rasa paling fasih, timbul rasa paling bagus segala macam. Gara-gara kita terlambat menandak dua sifat tadi. Takut lawan Allah, malu dengan Allah. Akhirnya jadi kada tahu di malu. Rasa seorang yang paling bagus bacaan, rasa seorang yang paling rajinnya, rasa seorang paling banyak ibadah segala macam. Rasa-rasanya salah tuh kada tahu dibahasa aja orang Banjar. Kalau ibadah isinya ninto hati kita, ibadah tuh ditolak oleh Allah Ta'ala. Ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa sampai ada isinya ninto? Talambat kita mengisi dengan dua sifat tadi. Nah berarti orang yang sembahyang kadang membesarkan Allah Ta'ala, ditolak sembahyangnya. Kayak apa caranya membesarkan yang tadi? Nah marilah sudah kita bulik-bulik sudah menjelaskannya. Nah cirinya tadi kenapa? Kalau orang tuh sudah membesarkan Allah Ta'ala, cirinya satu lah. Cirinya satu, inya melihat dirinya hina. Nah, di waktu sembahyang tuh yang dilihat itu dirinya tuh hina. Maksud hina tuh kenapa? Inya kada melihat dirinya tuh baisi apa-apa dan kawa apa-apa. Ini hina darahnya. Allahu Akbar, seluruhnya kebaikan Allah. Yang ada inya rasa takutan sama Tuhan dan sopan. Nah, kalau kita belum melihat akan kehinaan diri kita waktu kita beribadah, lah belum lagi melihat, kalau saya melihat sadar aja kan, belum sadar bahwa kita tadi hina waktu kita beribadah, belum membesarkan Allah. Nah, gitu. Nah, hati itu dua aja, bila kita kadang menghinakan diri kita, berarti kita memuliakan lawan diri kita. Mun sudah kita memuliakan diri kita, lalu timbul nafsu kena minta muliakan. Nah, tapi kalau sudah kita menghinakan lawan diri kita atau sadar kita nih hina, kita kadang menuntut lagi minta muliakan karena kita tahu diri kita hina.
Dan seandainya ada orang mahina, kita kada sarik, memang dasar bujur. Bah nyawani kada mamalkan ilmu aja, dasar bujur. Kita kada kau beramal juga ya kalau. Nah, dasar bujur. Kada perlu tersinggung. Coba cakap kita nih menganggap diri kita mulia. Kenapa sebabnya kita menganggap diri kita mulia? Aku pang sudah berilmu, aku pang sudah beramal. Ada aja menyambat atau tersinggung. Nyawan ini jangan ketulahan kah aja. Nah, ya kalau gara-gara apa? Gara-gara kita sendiri. Wa ta'zimi kulli ma yurdihi, tuh hi lah bukan tak marbutah tuh. Kita titik dua di atas aja. Wa ta'zimi kulli ma yurdihi fayaf'aluhu, dan membesarkan apa segala perintah yang Allah ridhoi bila mengerjakannya. Fayaf'aluhu, maka dia kerjakan. Nah, hasil dari tafakur tadi. Segera kita melaksanakan perintah Allah di perintah Allah, Bang. Hasil dari tafakur tadi. Hasil dari tafakur. Wa takhiri kulli ma yaskhatu, dan inya benci kada katuju dengan segala perkara yang Allah murkai. Fayajtanibuhu, lalu inya menghindarinya. Hasil dari tafakur juga. Nya ada orang menghindari maksiat karena rutinitas saja, bukan karena benci kalau maksiat itu. Berarti kada hasil tafakur tuh menghindari itu. Nah, cakanya hasil tafakur, ada perasaan kada katuju lon maksiat itu. Nah, itu hasil tafakur. Wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi. Nah, lalu sebab tafakur yattali'u, inya menjadi paham. Yattali'u itu menjadi paham. Bihi, dengan sebab tafakur, ala khafaya afatin nafsi, atas penyakit-penyakit nafsu yang samar. Nah, hasil tafakur juga. Wa makayidil aduwi, dan inya jadi paham juga tentang jebakan-jebakan musuh. Siapa musuh tuh? Nafsu kita. Nah, wa gururid dunia, bahkannya paham akan tipuan-tipuan dunia. Berkata tafakur juga, oh ini dunia hendak menipuinya. Paham, berkata tafakur juga. Mungkin kita kada berpikir berdahulu, ya bisa tertipu oleh dunia. Wa yata'arrafu bihi, dan ia menjadi pinandu, menjadi kenal dengan sebab tafakur. Wujuha, kelebihan dalnya lah, wujuhal khiyali pitaba'udi anha. Wujuha itu dalnya lebihan. Dan inya menjadi pinandu, kenal akan jalan-jalan yang menipu. Pitaba'udi anha, dalam menghindari daripada jebakan dunia. Nah, mengartinya jalan-jalannya sebab tafakur. Wa yaslimu bihi minal afatin nasiati, dan inya salamat bihi dengan sebab tafakur tadi, minal afati an-nasiati, daripada penyakit-penyakit yang timbul an mukhalatati ahliha, dari sebab bergaul dengan orang-orang yang hatinya tadi hanya dunia. Wabil izzatil madhkur, dan dengan sebab kemuliaan bertafakur. Dan dengan sebab kemuliaan bertafakur, yahsulu at-tamarrunu 'alal khalwati allati hiya ahadu arkani tariqatil arba'ati. Nah, maka hasillah inya menjadi kebiasaan berkhalwat itu jadi ketujuh akhirnya ketujuh saurangan, walaupun inya di tengah orang banyaknya saurangan ya. Hasil dari saurangan secara zahir dulu ketujuh saurangan, akhirnya walaupun datang tamu gini tetap saurangan. Ini buah dari hasil uzlah tadi yang isinya tafakur. Jadi jangan dikira orang-orang wali itu waktu di pasar inya tuh banyak, ada tetap satu, tetap saurangan. Waktu ada tamu banyak tetap inya merasa saurangan karena uzlah itu hobinya sudah. Jadi wayah saurangan uzlah menyendiri, karena tamu orang banyak tetap inya merasa saurangan. Ini yang disebut ujar orang wali kutempuh jalan sunyi. Nah, kada pernah inya melihat ada orang banyak tuh kada pernah. Yang dilihatnya hanya satu, kutempuh jalan sunyi. Barakat menyendiri tadi, ada waktu disediakan. Ini disebut tamarrunu 'alal khalwati allati hiya ahadu arkani tariqah al-arba'ah. Nah, rukun-rukun tariqat, rukun jalan hendak menuju Allah itu 4 ya sidin. Salah satunya ya bakhalwat ujlah ini. Binisbati lil muridi, yang itu ditujukan kepada seorang murid, lil muridin, bagi orang-orang yang hendak menuju Allah Ta'ala. Wa baqiha, sisanya pang sumtu, asumtu, banyak berdiam, wal ju'u, banyak puasa, banyak lapar aja kita, wa sahru, banyak beribadah waktu malam, sahru.
Nah, wa bihadhil arba'ati, dengan sebab 4 inilah, walaupun ini sabab lah, arti sabab itu kada memberi bakas juga, tapi kada kawa kada digawe. Sabab hilang haus, banyu kada kawa kada diminum. Tuhan sudah menyuruh nangka itu. Nah, sebab yang 4 ini nah, bakhalwat, jangan dikurangi bergaul yang kada bermanfaat, berdiam, lapar. Nah, malam pulang ada bangun. Maka kita nih bila bangun tuh dua ya kalau. Nah, sebab itu tasirul abdalu abdalan. Jadilah orang-orang yang wali abdal itu menjadi wali abdal sebab yang 4 nih tuh. Nah, hendak jadi wali abdal 4 nih tuh rukunnya. Napa-napa tadi ya. Nah, ke pasar ya kalau. 1 keliling bundaran tiap sore. 2 wa hadza kulluhu, seluruhnya yang 4 ini barataan ini fi haqqil murid, kewajiban bagi seorang murid. Nah, itu alladzi yasluqu bi nafsihi, yang inya berjalan masih dalam keadaan tak pandang dirinya, masih kada kawam meninggal yang 4 ini. Fa in kana, nah adapun nah pentinglah, fa in kana, jika seorang murid tadi tahta tarbiyati syekhin, inya berisi guru yang membimbing hatinya, fala budda min mukhalatatihi, maka kada wajiblah inya tadi senantiasa hadir di majelis gurunya. Nah, kada perlu kita yang menyorangkan itu, karena kita berisi guru. Nah, hadir di majelis guru lah, itu hadir di majelis guru itu itulah ujlah kita. Karena pemikiran kita waktu hadir di majelis guru itu guru kita sudah mengatur. Umpat kita alur cerita si guru kita. Nah, jadi makanya ujar guru badal, uzlahnya seorang murid kalau nyebisi guru duduk di hadapan perguruan, itu uzlahnya. Karena bila kita tuh duduk di hadapan perguruan adalah di lain dari itu. Ada kok. Nah, wa mukhalatatil ikhwan, dan bergaul juga dengan kakawanan alladzina yu'inunahu, yang kakawanan itu menolong orang tadi ala suluki tariq, kepada menjalani jalan menuju Allah. Boleh kita bergaul dengan kakawanan, tapi kakawanan ini menolongi kita, memudahkan kita jalan menuju kepada Allah. Boleh aja. Nah, fa idza dhahabat ru'unatu nafsih, apabila sudah hilang jeratan nafsu atas dirinya, wasara minal arifin, inya sudah nahab termasuk tergolong orang-orang yang arif billah, fala tadurruhu mukhalatatul khalqi ajma'in, maka kada apa-apa mun hendak bergaul dengan manusia. Nah, makanya orang-orang wali itu hendak bergaul memang disuruh lagi sidin bergaul, supaya yang orang-orang yang bertamu lawan sidin tak umpat baik. Orang wali bila bergaul lawan sidin tak umpat jadi baik. Kalau kita yang masih antaran ini bergaul, kita yang jadi tak umpat kada bagus. Ya kalau di mana aja orang wali itu bila melihat sidin kan kita umpat baik, itu orang wali. Jadi sidin mung kita sudah nangkai itu la tadurruhu, kada apa-apa, mukhalatatul khalqi ajma'in, bergabung dengan manusia kada apa-apa. Li'annahu hina idzin, karena bahwasanya si wali tadi la yara ghairallah, tu ain tambah titik di atas, la yara ghairallah taala. Orang itu sudah kada kawa keluar dari hadrat Allah taala. Selalu yang dilihat hanya kebaikan Allah terus. Nah, kada penyinggungan orang tadi segala macam itu kada apa-apa itu. Wa'lam, dan katawilah ulihimu annal fikrata hi al maqsudah. Nah, tafakur itu maksud, wal uzlatu wasilatun haja. Sedangkan uzlah itu wasilah. Jadi apabila kita hasil tafakur walaupun ketika bergaul hasil sudah, karena itu maksud. Sedangkan kita menyendiri itu wasilah aja. Wasilah. Kita bakawan. Sebab bakawan ini kita kawan tafakur, hasil sudah, kada perlu kita menghindar dari kawan ini. Sebab dengan ada kawan ini kita hasil tafakur, karena tujuannya kan tafakur. Biar menyaurangan pun mahayabang kada ada ilmunya. Nah, wasilatun laha wa mu'inatun 'alaiha, dan menolong. Jadi wasilah itu menolong untuk bertafakur. Tsumma bayyana al-umur allati tusibul qalba idza lam yahsul lahu tathhirun bi uzlatin wala fikratun bi qawlihi ila sambung lebih kaulih, insyaallah. Jadi kita sambung pelajarannya kepada masalah yang lebih selanjutnya. Nih penting bener nih. Ada orang yang beruzlah tapi kada berhasil. Kenapa? Padahal ini sudah kenapa? Nah, ini nih jawabannya insyaallah minggu kaina insyaallah. Nah, wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.